Martial Peak Bab 676 Agama Roh Guntur Cerah. Jika teman ini bersedia datang ke agama roh aku dan melayani sebagai tamu yang terhormat, agama roh aku akan menawarkan kondisi yang sangat murah hati, kata Duan Hai dengan tulus. Meskipun dia adalah master alam transenden dan setidaknya satu generasi lebih tua dari Yang Kai, dia masih tidak ragu untuk memanggilnya teman dengan penuh kasih sayang. Saudara Duan mungkin juga menjelaskan perawatan seperti apa yang dia siap tawarkan sehingga teman kecil yang dapat membuat keputusan sendiri. Pak Tua Du tahu bahwa Yang Kai tidak tahu tentang masalah ini sehingga dia dengan sengaja membuat pernyataan ini untuk membantunya. Duan Hai mengenakan senyum yang dipaksakan dan menjawab, Pak Tua Du, karena dia adalah orangmu tentu saja aku tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Menatap Yang Kai dengan serius, Duan Hai melanjutkan, agama rohku akan memberi kamu semua ramuan roh yang diperlukan. Pil manapun yang kamu suling, kamu dapat mengambil 20% dari nilainya sebagai hadiah, dan itu adalah, jika nilai pil yang kamu suling bernilai 100 batu kristal agama roh aku akan memberi kamu 20 batu kristal sebagai pembayaran. Ekspresi Pak Tua Du berubah sedikit dan dengan cepat mengangguk. Yang Kai, yang mengamati dengan seksama, memperhatikan ini dan menyadari bahwa perawatan seperti itu mungkin cukup baik. Itu hanya kondisi paling dasar. Agama rohku akan memberi kamu lingkungan alkimia yang paling nyaman dan akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan kamu yang lain. Selama itu tidak merugikan manfaat agama rohku, apapun bisa dinegosiasikan. Bagaimana dengan itu? Ketika Duan Hai selesai, dia mengalihkan pandangan ke arah Yang Kai penuh harap dan menunggu jawabannya. Sejujurnya, kondisi yang dia ajukan sudah cukup murah hati, dan pembayaran 20% jauh lebih besar dari yang biasanya ditawarkan. Bahkan jika itu adalah alkemis peringkat atas kelas roh yang dipekerjakan sebagai tamu yang terhormat, mereka tidak akan menerima persentase seperti itu. Jika Yang Kai memiliki persyaratan lain, dia juga bisa mendiskusikannya dengannya. Alis Yang Kai naik sedikit dan memikirkannya sejenak sebelum beralih ke Pak Tua Du dan meminta pendapatnya, apa yang dipikirkan senior. Kondisinya cukup baik, Pak Tua Du mengatakan yang sebenarnya, tapi apakah kamu setuju atau tidak, semuanya tergantung pada keinginan kamu sendiri. Karena itu adalah teman Pak Tua Du, seharusnya tidak ada masalah, Yang Kai nyengir. Dia sudah berpikir tentang mempekerjakan dirinya sendiri ke pasukan dan dengan rekomendasi Pak Tua Du dia bisa merasa setidaknya sedikit lebih lega. Duan Hai sangat gembira ketika senyum lebar muncul di wajahnya, teman benar-benar mudah diajak bicara. Namun, kondisinya harus diubah, Yang Kai mengalihkan pembicaraan. Silahkan, kata Duan Hai dengan hormat. 20% dari harga jual aku tidak perlu, aku hanya akan mengambil 10%. Yang Kai mengangkat jari. Duan Hai dan Pak Tua Du tercengang, tetapi tidak satu pun dari mereka yang menyela, menunggu tindak lanjut. Yang Kai mengambil inisiatif untuk memberikan beberapa manfaatnya, jelas berarti dia memiliki sesuatu yang lain yang ingin dia minta. Sebagai gantinya, aku berharap bahwa agama roh kamu akan membantu dalam suatu masalah. Yakinlah masalah ini tidak akan membahayakan kamu. Apa masalahnya? Tanya Duan Hai. Ketika waktunya tepat, aku akan secara alami memberitahumu. Juga, aku berharap agama roh Guntur Cerah tidak akan membatasi kebebasan aku dengan cara apapun. Jika aku ingin pergi, aku berharap tidak akan menemui hambatan. Tentu saja, Duan Hai mengangguk dengan cepat, agama roh Guntur Cerahku sudah memiliki sejumlah tamu terhormat. Apakah para tamu yang terhormat ini ingin tinggal atau pergi sepenuhnya terserah mereka, agama roh aku tidak pernah mengganggu. Aku senang mendengarnya, Yang Kai tertawa. Duan Hai segera menunjukkan ekspresi ceria, lalu apakah sudah beres? Yang Kai mengangguk dengan tegas. Pak Tua Du tersenyum dan berkata, selamat saudara Duan. Sebenarnya, tuan tua ini sangat tidak ingin membiarkan teman kecil ini pergi, tetapi teman kecil itu memiliki idenya sendiri sehingga tuan tua ini hanya bisa dengan enggan mengantarnya pergi. Duan Hai dengan cepat mengusulkan dengan makna yang dalam, Pak Tua Du, jika kamu mau, mengapa tidak datang ke agama roh aku sebagai tamu yang terhormat juga? Tidakkah menurutmu selera makanmu agak terlalu besar? Pak Tua Du tertawa, kamu bahkan ingin mempekerjakan tuan tua ini. Seorang alkemis kelas Sein, pasukan mana yang tidak ingin merekrutnya? Aku khawatir kamu tidak mampu membayar harganya, Pak Tua Du tersenyum ringan. Duan Hai tersenyum pahit, cukup adil. Menggelengkan kepalanya sedikit, dia dengan cepat menoleh ke Yang Kai dan bertanya, kapan teman ini nyaman untuk pergi? Aku bisa berangkat kapan saja. Bagaimana kalau sekarang?
Duan Hai jelas tidak ingin menunggu, menyebabkan Yang Kai tersenyum agak bodoh dan mengangguk. Bagus, masalah penting tidak boleh ditunda, mari kita pergi, kata Duan Hai, dengan cepat berdiri. Ya, beri aku waktu sebentar untuk mengucapkan selamat tinggal kepada seorang teman, kata Yang Kai, juga bangkit dan berjalan keluar untuk menemui Mina. Mereka berdua sudah rukun beberapa bulan terakhir ini sehingga secara alami dia harus mengatakan padanya sebelum dia pergi, kalau tidak, dia akan terlihat terlalu tidak berperasaan. Di dalam ruangan, Duan Hai dan Pak Tua Du duduk diam. Tiba-tiba, Pak Tua Du berkata dengan suara rendah, Duan Hai, jangan katakan nanti bahwa tuan tua ini tidak mengingatkan kamu, teman kecil ini seharusnya bukan orang biasa. Sementara dia tinggal di agama roh kamu, jangan menganiaya dia. Duan Hai terpana mendengar komentar seperti itu dan buru-buru bertanya, apa maksud Pak Tua Du? Duan perlahan menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi, meninggalkan Duan Hai yang kebingungan. Sesaat kemudian, Yang Kai kembali setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Mina, dia tidak perlu mengemas apapun karena semua barang miliknya masih ada di ruang buku hitam. Saat Duan Hai membawanya keluar dari kuil alkemis, Mina dengan enggan mengucapkan selamat tinggal pada Yang Kai. Setelah menghabiskan banyak waktu bersamanya, teknik alkimia miliknya telah meningkat dengan kecepatan yang jauh lebih besar daripada ketika gurunya mengajarinya, jadi tentu saja dia enggan melihatnya pergi. Duan Hai melambaikan tangannya dan membungkus Yang Kai dengan trukinya sebelum keduanya dengan cepat berangkat dan terbang menjauh dari kota Grand Boulder. Sepanjang jalan, sikap Duan Hai terhadap Yang Kai sangat ramah, dengan ramah menjelaskan kepadanya berbagai fitur dan kekuatan agama roh guntur cerah. Untuk membuat Yang Kai merasakan perasaan memiliki dengan cepat, Duan Hai tentu saja berusaha memuji agama roh guntur cerah dan dari kata-katanya, Yang Kai belajar sedikit tentang kekuatan ini. Dekat Snow Mountain Range ada lebih dari 1000 puncak besar dan kecil, dan agama roh guntur cerah menempati satu bagiannya. Setelah sekitar 1 jam penerbangan, keduanya datang ke situs agama roh guntur cerah. Mendarat di atas salah satu puncak gunung yang lebih besar, udara terasa agak dingin tapi secara keseluruhan daerah itu hijau dan subur, dengan energi dunia yang kaya beredar. Dari pangkalan hingga setengah jalan, gunung adalah ladang herbal yang luas yang memenuhi udara dengan aroma obat yang kuat, sementara dari setengah ke atas ada sejumlah tempat tinggal sederhana. Duan Hai dengan cepat berkata, tempat ini dulunya adalah tempat tinggal seorang alkemis tamu terhormat dari agama rohku, tetapi dia mengundurkan diri sebagai tamu yang terhormat beberapa bulan yang lalu, jadi saat ini tempat ini tidak berpenghuni. Bagaimana dengan itu? Apakah tamu yang terhormat ingin tinggal di sini? Jika kamu merasa bahwa tempat ini terlalu sederhana, aku bisa mengatur akomodasi di tempat lain di agama roh aku di mana suasananya lebih ramai. Tidak perlu, di sini bagus, Yang Kai mengangguk cukup puas dengan lokasinya. Dia tidak tertarik bersosialisasi dan memiliki banyak orang di sekitarnya hanya akan mengganggu, jadi semakin jauh dari kerumunan lebih santai baginya. Mendengar ini, Duan Hai tersenyum dan mengangguk, tamu yang terhormat benar-benar fokus mempelajari jalan alkemia, aku awalnya berpikir kamu lebih suka tinggal di tempat yang lebih ramai. Oh, Yang Kai menatapnya dengan rasa ingin tahu. Umumnya, para tamu terhormat kami lebih suka tinggal di tempat kerumunan orang berkumpul karena mereka mengejar kekayaan, kekuasaan, dan ketenaran. Orang-orang seperti ini, agama roh aku tidak pernah terlalu peduli, tetapi seseorang seperti tamu yang terhormat yang dengan sepenuh hati berusaha untuk meningkatkan dirinya sendiri pasti akan memiliki prestasi besar di masa depan dan pasti akan diperhatikan oleh agama roh kami, Duan Hai berkata sambil tersenyum, benar ini token tamu yang terhormat. Harap bawa bersamamu setiap saat. Selama kamu memiliki token ini, kamu dapat berjalan bebas di agama roh aku, dengan pengecualian beberapa area terlarang. Mengatakan demikian, dia menyerahkan token berwarna gelap kepada Yang Kai. Yang Kai menerimanya dan memeriksanya sebentar sebelum menyimpannya. Aku akan mengirim seseorang untuk membantumu nanti. Jika kamu memiliki kebutuhan, kamu dapat memberitahu aku melaluinya atau membiarkan dia menanganinya untuk kamu secara langsung. Yang Kai sedikit mengangguk. Tamu yang terhormat, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi terlebih dahulu, Duan Hai bertanya pada Yang Kai dengan sopan. Untuk saat ini, tidak ada lagi yang ingin kutanyakan. Duan Hai mengangguk sedikit sebelum mengaktifkan keterampilan gerakannya dan dengan cepat pergi. Setelah Duan Hai pergi, Yang Kai melepaskan Divine Sense-nya dan menjelajahi daerah sekitarnya. Puncak gunung ini tidak terlalu tinggi, tetapi juga tidak terlalu pendek, sekitar 2000 meter secara total.
berdiri di puncak dikelilingi oleh awan putih itu seperti mengambang di negeri dongeng. Tempat ini benar-benar tidak buruk, Yang Kai berpikir sendiri sambil tersenyum. Menurut kata-kata Duan Hai, mulai sekarang, sebelum dia mengundurkan diri sebagai tamu kehormatan, gunung ini akan menjadi miliknya. Tentu saja, rumput semangat dan obat-obatan roh di gunung adalah milik agama roh Guntur Cerah. Yang Kai pertama kali berjalan di sekitar gunung, memeriksa kebun herbal yang luas, segera menemukan bahwa ramuan ini semuanya sehat dan tumbuh dengan subur dan tidak membutuhkannya untuk merawat mereka secara pribadi. Jelas ada orang lain yang bertanggung jawab atas perawatannya. Di puncak gunung, ada energi dunia yang kaya dan murni yang sangat cocok untuk budidaya. Setelah memeriksa puncaknya sendiri, Yang Kai mulai berkeliaran di sekitar pegunungan di dekatnya. Di antara puncak-puncak terdekat tinggal sejumlah tamu yang terhormat dari agama roh Guntur Cerah, masing-masing dari mereka adalah seorang alkemis, sehingga mereka memiliki banyak topik diskusi yang umum. Setelah mengetahui bahwa Yang Kai sebenarnya adalah alkemis peringkat rendah kelas roh, tamu-tamu terhormat itu cukup terkejut, banyak dari mereka bahkan menunjukkan kepadanya ekspresi kagum dan hormat. Yang Kai juga belajar banyak tentang agama roh Guntur Cerah dari obrolannya dengan mereka. Secara umum, sekte ini adalah yang layak. Seperti yang Duan Hai katakan kepadanya sebelumnya, perawatan tamu terhormat di sini murah hati. Jika seorang tamu yang terhormat ingin pergi, mereka tidak akan mencoba untuk menahan mereka agar tetap tinggal dan sebaliknya melihat mereka dengan sopan. Selain itu, setiap tamu yang terhormat akan diberi pelayan yang berdedikasi, dan para pelayan itu tanpa kecuali, semuanya adalah wanita muda yang cantik. Ketika mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka dalam studi terpencil, alkemis ini tentu saja membutuhkan keindahan seperti itu untuk membantu mereka menghilangkan stres mereka. Para pelayan ini dikirim oleh agama roh Guntur Cerah untuk membantu para alkemis ini dan untuk memenuhi persyaratan lain yang mungkin mereka miliki. Pelayan ini juga dengan rela menerima tugas ini dan bahkan dapat dikatakan bahwa ada persaingan sengit dalam agama roh Guntur Cerah untuk menjadi pelayan yang berdedikasi bagi tamu yang terhormat. Lagi pula, alkemis memiliki identitas yang berbeda, jadi mendapatkan bantuan atau bahkan menikah dengan seorang alkemis adalah sesuatu yang secara alami diharapkan oleh para gadis cantik ini. Paling tidak puncak gunung ini adalah di antara tempat terbaik untuk budidayakan di sekte. Di daerah yang lebih ramai, dengan begitu banyak orang berkumpul, energi dunia jelas kurang berlimpah, sedangkan di sini justru sebaliknya. Selama seseorang dibudidayakan di sini, kekuatan mereka akan meningkat dengan cepat dan dengan menjadi dekat dengan seorang alkemis, seseorang juga tidak akan kekurangan pil yang berguna juga. Kelimpahan manfaat ini secara alami membangkitkan minat orang. Yang Kai menghabiskan 2 atau 3 hari berkeliling di sekitar tempat tinggalnya yang baru dan telah mengunjungi banyak rekan-rekannya, bergaul dengan mereka dengan cukup baik. Dia juga memperoleh pemahaman yang jauh lebih baik tentang bagaimana agama roh Guntur Cerah beroperasi dan betapa agung dan kaya kekuatan itu sebenarnya. Kekuatan yang kembali lagi di ibu kota pusat benar-benar tidak ada bandingannya. Tidak hanya ada kesenjangan besar dalam hal ranah kultivasi murni dari para master di sini, apakah itu konsentrasi energi dunia, kekayaan materi, seni rahasia, atau keterampilan marsial, sekte ini dari alam Tong Xuan jauh di depan 8 keluarga besar di ibu kota pusat dengan berbagai nilai. Menyadari kesenjangan besar ini, Yang Kai tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit sedih. 3 hari kemudian, Yang Kai akhirnya kembali ke rumah barunya. Ketika dia mencapai puncaknya, ekspresinya berubah sedikit karena dia menyadari bahwa aura baru telah muncul di salah satu rumah yang sebelumnya kosong. Apakah pelayan yang dikatakan Duan Hai sudah tiba? Bersambung.